Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Agile Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan sore kali ini kawan-kawan, kita sedang melakukan proses namanya pemanenan cabai keriting, dimana proses ini kita lakukan dan kita petik buah cabenya di setiap sore hari. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai pokok permasalahan yang terjadi untuk saat ini pada tanaman budidaya kami. Karena sebelumnya saya bicarakan mengenai tanaman budidaya kami. Jadi tanaman budidaya kami ini yang pertama kali kita tanami cabai keriting ini kan kawan, itu usianya mencapai kurang lebih di antara usia 3 bulan menuju ke 4 bulan. Nah, di usia tersebut merupakan usia yang dimana cabai keriting ini sudah kurang produktif secara bagus ya, istilahnya ya kurang produktif lah kayak gitu. Sehingga ketika kurang produktif ini tanaman cabai biasanya mencirikan atau memberi sebuah respon dengan hasil yang menurun. Nah, hasil yang menurun itu kan kawan bisa lihat melalui beberapa parameter ya. Di antaranya yaitu mulai dari yang pertama dari bentuk cabainya itu sendiri. Cabai itu sendiri biasanya kalau sudah masa tua itu diameter dari cabainya ini tidak bisa besar. Semacam itu, diameternya tidak bisa besar, beda dengan kalau awal-awal ya. Kalau masih awal-awal diameternya besar. Yang kedua yaitu panjang dari cabenya itu tidak panjang kan dalam artian kecil. Nah, kecil tapi sudah merah, sudah tua kan kawan. Nah, itu menandakan produktivitasnya mulai menurun. Nah, produktivitas yang menurun ini kawan-kawan harus bisa mensiasati hal semacam itu agar kawan-kawan bisa merencanakan ya budidaya berikutnya, karena ini merupakan sebuah hal wajar yang sering terjadi saat budidaya. Karena kalau tanaman cabai keriting itu sudah memasuki di titik maksimal mereka berproduktif, maka lama-kelamaan mereka akan mati juga kan kawan ya. Tidak selamanya tanaman tersebut bisa menghasilkan, tapi tanaman tersebut perlu diremajakan kembali agar hasilnya lahan kita bisa maksimal semacam itu. Nah, ketika kondisi semacam ini kan kawan ya, ketika kondisi tua semacam ini, kelemahan dari budidaya cabai ini yaitu penurunan hasil dan bentuk cabainya kurang bisa maksimal. Sehingga kan kawan ketika panen di usia tua semacam ini, maka kan kawan alangkah baiknya segera panen ya bagi cabai-cabai yang besar, dan kan kawan segera dirempel ya cabai-cabainya yang sekiranya siap untuk dikonsumsi. Nah, tetapi selain di masa tua yang menginginkan cabai yang kita budidayakan itu diremajakan kembali, musim yang ada di daerah kawan-kawan atau cuaca atau kondisi yang berada di daerah kawan-kawan itu juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman cabai kawan-kawan ya. Contohnya saat ini kan kawan, cabai kita sudah tua, ditambah musimnya ini kayaknya adalah musim kemarau ya, karena panasnya begitu panas, dan itu pun tidak terjadi hanya 1-2 hari melainkan berhari-hari kan kawan, semacam itu. Nah, musim kemarau ini salah satunya kelemahannya adalah ketersediaan air di dalam tanah ini
tanah yang kita budidayakan cabai ini itu biasanya kering. Nah, tanah yang kering ini akan menyusahkan cabai untuk menyerap air, unsur hara, dan cairan-cairan yang dibutuhkan si tanaman cabai tersebut. Sehingga ketika mereka kesulitan, maka kelemahannya cabai ini tetap menghasilkan buah, akan tapi buahnya itu tidak bisa maksimal kan macam itu. Nah, untuk tips bagi kawan-kawan yang cabainya lagi produktifnya ya di usia 2 bulan up, itu biasanya usia yang produktif. Nah, itu kawan-kawan ketika menghadapi musim kemarau semacam ini, alangkah baiknya kawan-kawan sering siram ya. Pastikan media kawan-kawan lembab. Dan yang kedua yaitu kawan-kawan lebih baiknya di musim kemarau semacam ini itu aplikasikan pupuk dengan cara dikocor ya. Dikocor, jangan ditabur. Karena dengan cara dikocor semacam ini ya ke lubang-lubang tanamnya itu biasanya lebih efektif untuk diserap oleh tanaman. Karena tanaman penyerapannya biasanya itu dalam bentuk cair ya, dan kondisinya airnya itu tidak berlebihan semacam itu, sehingga kawan-kawan bisa membudidayakan cabai dengan hasil produktif yang maksimal. Dan itu sudah pernah saya lakukan saat saya budidaya tanaman, tapi bukan cabai ya kan, sayur-sayuran. Itu kelihatan banget bedanya kan kawan ya, antara yang disiram ya, pupuknya disiram, dengan yang cuma ditabur, mengandalkan tabur lah semacam itu lebih bagus yang disiram ketika musim kemarau, apalagi dipergunakan POC. Nah, itu efek dari POC nya itu cukup bagus ya, cukup bagus kepada tanaman-tanaman yang kita budidayakan, sehingga ketika efeknya bagus hasilnya bisa maksimal, dan ketika bisa maksimal otomatis keuntungannya juga bisa maksimal. Dan ini kan kawan, saya perlihatkan kelemahan cabai di saat musim kemarau dan sudah tua, umur cabainya sudah tua, itu kayak gini kan. Panjangnya tidak bisa panjang sekali ya, paling ya cuma segini lah kan, cuma segini, kurang lebih ya ada sekitaran 10 cm-an, dan diameternya tidak terlalu besar. Dan yang jelas buahnya kurang berbobot ya kalau ukurannya semacam ini, sehingga biasanya hasilnya turun. Dan ini yang saya bicarakan ya, tanaman sebagian kondisinya masih kecil kayak gini ya, diameternya agak kecil tapi berubah warna menjadi merah. Dan ini saya ada contoh juga. Nah, kayak gini kan yang saya maksud. Ini kondisinya kecil tapi merah kan karena sudah tua. Nah, inilah kelemahan ketika musim kemarau ya. Oleh sebab itu ketika nantinya kita berikan air, kita berikan pupuk organik cair ya dalam bentuk kocor ya, pupuk dalam bentuk kocor, itu biasanya tanaman lebih bisa menyerap secara maksimal, dan yang jelas nanti hasilnya bisa juga maksimal pula kan kawan. Nah, meskipun ada beberapa yang kondisinya ini ya hanya panjang, akan tetapi untuk diameter dan bobotnya kurang ya kan ketika musim kemarau semacam ini. Dan oke kan itu dulu informasi mengenai kendala yang kita hadapi di musim kemarau dan solusi ya, sedikit solusi yang bisa saya berikan pada kawan-kawan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan, dan yang jelas kawan-kawan bisa memperoleh hikmahnya dan bisa mengaplikasikannya pada lahan budidaya kawan. Oke kan kawan, itu dulu informasi dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.